Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa alaihi ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, para ustaz yang dimuliakan Allah SWT, para umarok yang berhadir pada malam hari ini yang dimuliakan Allah SWT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, anak-anakku sekalian, generasi penerus bangsa, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk bulan Rabiul Awal, tanggal 1 tadi. Ini hari lahir Nabi bukan hari sembarangan. Allah berhak memuliakan hari yang Allah mau bikin mulia. Itu hak Allah, itu ditulis dalam hadis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dalam ayat At-Taubah ayat 100 ayat 36. Di situ, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan sejak langit dan bumi diciptakan. Minha arbatun hurum. Dari 12 bulan itu Allah memilih 4 bulan yang terhormat. Nah, itu hak Allah itu. Kenapa nggak 12 yang terhormat itu? Hak Allah, kita nggak bisa memprotes. Yang dipilih Allah dari 4 bulan itu yang mulia itu bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Itu disebut 4 bulan haram, bulan yang terhormat. Dan di situ ada hadis dituliskan Imam Ibnu Katsir. Innallaha astafa min makhluqihi safayan.
Allah berkuasa memilih dari makhluk-makhluknya apa yang Allah mau jadikan mulia. Itu hak Allah itu. Jadi ada sering kita dengar Sofyan itu orang pilihan. Dari bulan yang pilih Allah 4 bulan terhormat. 1 bulan agung, yaitu bulan Ramadan. 1 bulan agung. Nabi yang bilang, qad ja'akum syahrun azim mubarak. Telah datang kepadamu 1 bulan agung, yaitu bulan yang penuh berkat. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Malam 1 tahun itu ada 360 malam. Itu Allah pilih 1 malam yang paling mulia, yang disebut Lailatul Qadar. Itu hak Allah itu. Inna anzalnahu Qur'anan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Quran dalam malam yang penuh keberkatan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Itu hak Allah itu. Kalau kota, negeri yang paling mulia Allah pilih negeri Makkah. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah demi buah tin dan demi buah zaitun dan demi gunung Tursina. Nah, kalau gunung yang paling mulia gunung Tursina. Disebut di Quran, disumpah Allah. Kenapa gunung Tursina disebut? Karena itu tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa. 10 commandment, 10 perintah Tuhan turunnya di gunung Tursina. Menunjukkan Quran lebih agung dari Taurat. Meskipun sama-sama wahyu Allah, tapi cakupannya beda. Taurat hanya untuk Bani Israel. Wa ja'alnahu hudal li Bani Israel. Itu dijadikan Allah kitab Taurat petunjuk bagi Bani Israel. Sedangkan Al-Quran hudal linnas, dijadikan petunjuk bagi seluruh manusia. Itu beda itu. Dan disebutnya beda juga. Taurat 10 perintah Allah turun di gunung Tursina, yang disebut gunung Tursina. Tapi ketika Al-Quran turun di gunung Nur, Jabal Nur, yang disebut bukan Jabal Nur, yang disebut negaranya. Wa hadzal baladil amin. Quran menyebut itu. Artinya apa? Cakupan Quran lebih luas. Tapi negeri yang disebut baladil amin itu, negeri yang aman, adalah kota Makkah. Itu hak Allah itu. Kalau hari Allah pilih Jumat. Khairul yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Ini hadis Bukhari. Hari yang terbaik yang pernah disinari matahari dari dulu sampai kiamat adalah hari Jumat. Itu hak Allah memilihnya, betul nggak? Nggak boleh kita protes, kenapa Jumat? Kenapa Jumat? Ya, urusan Allah lah. Kita dengar aja, taat, selesai. Nah, bagaimana dengan hari lahir Nabi? Nabi memuliakannya. Kalau Nabi memuliakannya, pasti Allah memuliakan. Itu pasti itu. Kalau Nabi suka, Allah pasti suka. Kalau Nabi tak suka, Allah pasti tak suka. Itu mesti. Begitu itu aturannya. Kalau Allah suka, Nabi pasti suka. Kalau Allah tak suka, Nabi pasti tidak suka. Itu mesti. Begitu aturannya itu. Tidak mungkin Allah suka, Nabi tak suka, itu tidak mungkin. Atau Nabi suka, Allah nggak suka, itu tidak mungkin. Karena Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah. Semua yang Nabi mau pasti Allah mau. Dan itu ditulis di Quran juga. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa aja yang kau mau ya Rasul, minta, Allah beri ridho, Allah kasih. Nggak bisa dibantah itu. Nah, ternyata Nabi Muhammad itu memperingati hari lahir beliau. Sekarang ini diisukan oleh sekelompok orang Islam juga bahwa Nabi itu tidak pernah memperingati hari lahirnya. Ini kan pembohongan publik ini. Bohong dia itu. Nabi nggak pernah memperingati Maulid Nabi. Nabi nggak pernah memperingati hari lahirnya. Bohong kau. Nggak boleh bohong. Kenapa? Karena nggak semua orang Islam sedunia ini goblok semua.
Ulama-ulama tahu. Kenapa seluruh dunia orang memperingati hari Maulid Nabi? Pasti ada dalilnya, betul nggak? Di Saudi Arabia nggak ada, siapa bilang? Siapa bilang di Saudi Arabia nggak ada peringatan Maulid? Paman guru saya Said Muhammad Alawi, rahimahullah taala, setiap seminggu sekali memperingati Maulid Nabi. Siapa bilang nggak ada? Ya tapi kan pemerintahnya nggak memperingati. Setelah pemerintah Saudi Arabia merdeka dari Turki Osmaniyah, mereka memberontak, buhot, memberontak, dibiayai Inggris, diusirlah Turki Osmaniyah itu dari Mekah Madinah. 2 kali, sekali tahun 18-an Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, berhasil, tapi kemudian diambil lagi, kalah tahun 1924, diambil lagi oleh mereka atas bantuan Inggris, senjata dan biayanya, Kolonel Jeffrey. Dapatlah sama dia, merdekalah dia dari khilafah Islamiyah. Karena Turki waktu itu Osmaniyah sedang lemah-lemahnya, dikeroyok oleh seluruh barat. Sejak mereka merdeka itu dilaranglah Maulid Nabi oleh pemerintah Saudi. Akan tetapi sebelumnya Saudi membuat Maulid. Di mana diceritakan itu? Di Rihlah Batuta. Ada seorang pengelana dunia, pengeliling dunia dari Maroko, Maghribi, namanya Ibnu Battuta. Kira-kira segini tebalnya itu, hampir 1000 halaman. Pengalaman dia keliling dunia, termasuk ketika dia ke Indonesia. Tentu Indonesia waktu itu belum ada Indonesia. Dia datang ke Samudra. Samudra itu Sumatera lah, orang Arab dulu menyebut Sumatera itu Samudra. Ternyata di Samudra ini, di Sumatera ini telah berdiri kerajaan Islam pada 1260. Jauh sebelum penjajahan kafir Belanda datang sini. Kerajaan itu berdiri di Gedung, Aceh Utara, dekat Lok Semawe, pinggir laut, kira-kira 6 km dari laut. Nama rajanya orang Melayu ya, namanya nama Nusantara, namanya Merah Silu. Begitu Merah Silu jadi raja Islam nih, kerajaan Islam yang pertama di di negeri Asia Tenggara inilah, Thailand, Malaysia, Indonesia semua, pokoknya pertama kali kerajaan Samudra. Beliau menulis surat ke Mekah, diterima oleh penguasa Mekah itu Syarif Mekah. Turki Osmaniyah belum lahir. Turki Osmaniyah kan abad ke-15. Ini tahun 1260 masih dinasti Abbasiyah. Menulislah Raja Syarif Mekah melantik Merah Silu menjadi Sultan Islam di negeri Jawi ini, di negeri Samudra ini, menjadi khalifah di sini. Nama Syarif Mekah itu Malikus Saleh, raja yang soleh. Maka digantinya lah nama Merah Silu itu menjadi Malikus Saleh, sama dengan namanya. Malikus Saleh wafat, digantikan raja kedua anaknya Malikus Zahir. Malikus Zahir wafat, diganti anaknya yang ketiga namanya Malikus Zahir yang kedua. Pada saat itulah Ibnu Battuta datang ke Sumatera. Dijamulah oleh Malikus Zahir, raja Samudra. Sholat Jumat jalan kaki ke masjid, raja sholat Jumat jalan kaki. Dan sholat Jumat dipakai madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Disebut itu ala madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Indonesia ini udah ribuan tahun madhab Syafi'i. Pulang naik gajah, nah itu disebut itu. Pergi jalan kaki, pulang naik gajah. Dalam Rihlah Batuta. Saya punya itu kitabnya. 35 tahun yang lalu sudah saya beli kitab itu. Saya baca itu, Masya Allah. Disebut di situ Sumatera. Nah nggak lama berdiri kerajaan baru Islam juga di Pasai, Aceh Timur. Bersaingan nggak bagus oleh Syarif Mekah. Ya udahlah, kalian bersatu aja. Bagaimana caranya? Kawinkan anak-anak kalian gitu. Akhirnya anak Raja Pasai kawin dengan anak Raja Samudra. Kerajaannya menjadi kerajaan Samudra Pasai. Begitu cara orang dulu. Di zaman Malikus Zahir II, anaknya pangeran namanya Zainul Abidin. Saat itulah datang Laksamana Cheng Ho dari Cina, memberikan hadiah sebuah
lonceng besar namanya Cakradonya. Sampai sekarang masih ada di Museum Banda Aceh. Cakradonya itu lonceng besar hadiah dari Jenderal Cheng Ho, agama Islam. Cheng Ho Islam. Dibawalah Zainul Abidin ini ke Cina untuk dididik. Diajari nulis, baca, main panah, naik kuda, main pedang, diajari lah gitu. Disekolahkan. Tapi sayang Zainul Abidin ini harusnya jadi raja keempat, wafat di Cina. Dan dalam sejarah Cina disebut, anak Malikus Zohir II itu dalam bahasa sejarah Cina disebut, dibawa oleh Cheng Ho namanya Cainuli Api Tingki. Nah, orang Cina nggak bisa bilang Zainul Abidin. Zainul Abidin dari Cainuli Api Tingki. Akhirnya penggantinya adalah perempuan. Nggak salah saya Nafisah, nggak salah namanya. Ya, perempuan. Kuburan-kuburannya masih ada. Dan ini karomah ya. Saya sendiri waktu terjadi tsunami pergi ke sana. Tanggal 26 ya, 25, 26 itu terjadi tsunami. 1 Januari Majelis Ulama udah datang ke sana. Belum ada listrik, mayat itu 100 meter bisa 200 mayat. Majelis Ulama duluan datang dengan TNI. Uang yang ada waktu itu 1 miliar dibawa semua duitnya untuk membantu saudara kita di Aceh. Dan saya melihat dari mulai laut, samudra, apa itu, Selat Malaka, 6 km sampai ke kuburan itu, tidak ada tiang listrik yang berdiri, habis semua dibawa tsunami itu. Rumah-rumah hancur. Tapi ajaibnya pas di tak pagar kuburan itu dari besi. Tsunami itu belok, sap. Cuman satu besi aja yang agak bengkok, yang lain enggak. Kuburannya pun enggak kena. Inilah kalau pejuang agama. Dialah yang mengislamkan Sumatera, betul nggak? Dulu kan rajanya Islam, rakyat Islam semua. Jadi orang yang berjasa dengan Islam, jangankan mayatnya, kuburannya pun nggak diganggu, tahu? Shah Kuala itu kapal listrik di tengah laut sana, 7 km tengah laut, kena tsunami, terbang, berdiri gini kapal tengah, bukan jalan begini, berdiri begini. Pas kuburan Shah Kuala diloncati, sap. Pagarnya aja nggak rusak. Shah Kuala itu di pinggir laut, nggak kena itu, semua habis. Ulele itu nggak ada lagi rumah berdiri, habis semua. Tapi kuburan Shah Kuala pagarnya aja nggak rusak, bisa loncat kapal sebesar 4 kali masjid ini lebih besarnya, diloncati aja. Shah Kuala disebut namanya adalah Abdul Rauf Al-Fansur. Kenapa disebut Abdul Rauf Al-Fansur? Karena pergi dari Sumateranya, dari pelabuhan Barus, Fansur. Tapi beliau orang Singkil, ya, Abdul Rauf As-Singkili sebenarnya. Tapi di Mekah, di Mesir beliau dikenal Al-Fansuri. 450-an tahun yang lalu kurang lebih. Beliau mengarang kitab dan menulis Quran pakai tangannya. Qurannya masih disimpan. Berarti hafiz Quran 30 juz beliau. Quran belum ada dicetak dulu. Mau beli mana? Titik gantung belum ada orang jual Quran. Titik gantungnya pun belum ada. Beliau tulis 30 juz pakai tangan beliau yang mulia. Masih ada disimpan di Aceh. Dan beliau mengarang kitab tafsir besar, macam koran besarnya. Saya punya itu, sudah 450-an tahun tuh. Masih punya saya. Nama kitabnya Tafsir Baidawi, Melayu. Nah, itu bahasa Melayu tapi tulisan Arab, dicetak di Mesir. Itu keramat juga, diloncati aja kuburannya gitu. Semua itu Melayu. Walaupun di Aceh tetap Melayu, bahasanya bahasa Melayu, tulisannya tulisan Jawi kok. Nah. Begitu hebatnya dalam Rihlah Battuta. Apa yang perlu saya soroti malam ini? Di dalam kisah perjalanan Ibnu Battuta itu dituliskan ketika saya sampai ke Madinah, ketika itu sedang bulan Maulid seperti ini nih, Rabiul Awal, maka Madinah itu di malam hari seperti siang saking terangnya. Semua orang memasang lampu sebanyak-banyaknya untuk mengagungkan bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu keadaan Mekah Madinah sebelum Wahabi berkuasa di sana. Silahkan lihat kitabnya. Bukan ngarang-ngarang ini kisah.
Setelah kerajaan Saudi berdiri, paham Wahabi ditegakkan, tidak ada maulid Nabi yang dibuat oleh pemerintah. Kalau yang dibuat oleh swasta banyak. Alhamdulillah 3 atau 4 tahun yang lalu Raja Salman naik. Raja Salman baca maulid, tidak ada satu pun ulama Saudi yang berani mengatakan Raja Salman bid'ah dolalah masuk neraka. Oh, nggak dipancung lehernya terus. Saya dengar sendiri rekamannya. Beliau baca riwayat Nabi itu dari Al-Bansarji, walamma tamma min hamdi, dia baca. Dan 36 negara yang saya jalani dakwah seumur hidup saya, semuanya melakukan maulid Nabi. Eropa, Amerika, Kanada, Afrika, Asia, Australia, Cina, Korea, Jepang, yang saya jalani lah, semua melakukan peringatan hari lahir Nabi. Nah, kalau dikatakan maulid Nabi itu dibuat oleh dinasti Fatimiyah Syiah sesat, ini pun ngawur juga ini. Saya lihat kitabnya setebal kelingking. Aduh, gini ya, saya memberitahu, kita nih jangan bohong soal ilmu, sebab orang bisa membaca kitab sekarang, paham? Buku banyak di mana-mana. Buku saya aja 8 ton lebih. Macam mana mau bohong dia? Dia ngomong begini begitu, tuh carilah di buku. Ada nggak? Kalau nggak ada kan berarti dia bohong. Di sini ada paman guru saya lah, saya bilang Syekh Hamad namanya. Pergi ke Mesir, di sanalah tinggal dia. Waktu beliau wafat, dibawa kitabnya pulang. Kurasa 12 ton lebih, 18 ton ada. Kitab satu orang aja, Syekh Hamad. Pajak masuknya nggak ada duit bayarnya. Dibayar sama Raja Inal, gubernur Sumatera Utara waktu itu. Pribadi pakai duit beliau. Pajak masuk kitabnya aja 18 juta waktu itu. Baik, kalau saya mau bayar macam mana mau bayar 18 juta? Gaji awak aja 57.000 sebulan waktu itu. Udah pakai negeri aku, tapi 57.000 gaji. Dibayar sama Raja Inal Srekar. 18 juta. Buku itu disedekahkan ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Silakan pergi ke kantor Sumatera Utara Provinsi, dekat kolam renang itu ya, Jalan Sutomo ujung itu, lihat lantai 2 itu semua kitab satu orang yang punya itu. Syekh Hamad aja yang punya itu. Jadi nggak usah dusta. Yang melakukan maulid seperti kita buat ini besar-besaran bukan orang Syiah yang sesat. Yang mengamalkannya pertama kali ditulis dalam kitab Bidayatun Nihayah, itu karangan Imam Ibnu Katsir. Tebalnya lumayan lah, ya setengah meter lah tebalnya ya, kalau dibaca semua kira-kira 25.000 halaman gitu. Di situ ditulis jilid 13, ditulis orang pertama yang melakukan maulid Nabi seperti ini rame-rame adalah Malik Muzaffar, Raja Muzaffar, seorang raja di Irak, negerinya namanya Irbil. Di situ ditulis, nggak orang sesat, beliau adalah seorang raja yang soleh, kaya raya, dermawan dan pemurah. Bukan Syiah yang sesat. Apa yang dia buat? Ketika itu kita kalah perang melawan Mongol, Tartar, Mongol, kalah kita perang. Di mana-mana orang Islam takut mati. Macam sekarang inilah, sama Jokowi aja takut, sama Ahok takut. Sekarang persis sekarang. Bagaimana membangkitkan gairah orang Islam? Raja Irbil ini, Malik Muzaffar ini mengundang ulama-ulama, dikasih baju jubah baru semua. Kemudian beliau mencetak baju jubah ribuan, puluhan ribu, orang kaya. Terus bikin maulid 7 hari 7 malam. 7 hari 7 dibacakan kisah Nabi oleh para ulama dari lahir sampai Nabi wafat, diceritakan. Dan rakyatnya dikasih makan, dipotong 300.000 ekor ayam. Semedan makan semua itu. 100.000 ekor sapi, lembu dipotong. Bagi jubah semua, hidupkan lampu pada malam hari terang-terang. Semua rakyat dikumpul, didengarkan kisah-kisah Nabi dari lahir sampai wafat. Nah, itu maulid itu dibacakan. Akhirnya orang-orang Islam bangkit gairahnya. Anak-anak muda semangat lagi.
Mereka angkat senjata perang lawan Tartar dan menanglah kita melawan kerajaan Mongol. Karena ini manfaat diteruskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa bilang Salahuddin Al-Ayyubi bermadzhab Syiah? Beliau bermadzhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau orang Kurdi. Beliaulah yang mewajibkan subuh di menara-menara masjid itu dibacakan sholawat Nabi keras-keras. 5 waktu sholat sebelum azan dibaca itu, assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Itu yang memulainya itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Diteruskan sampai ke tanah Delhi, kerajaan Delhi. Muftinya kakek saya, mufti kerajaan Delhi itu Syekh Hasan Maksum namanya. Guru-guru murid-murid beliau tuh Syekh Harsat Talib Lubis, kakek saya ya, Andak Sulaiman Thoyib. Itu murid-muridnya Syekh Hasan Maksum, mufti Delhi. Dibacakan terakhir, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna birahmatikal wasi'ah. Itu dibacakan supaya semangat orang Islam itu timbul. Bukan orang Syiah yang mula-mula bikin maulid ini besar-besaran. Nggak usah fitnah lah, nggak lebih pandai.